Kita awal dari informasi yang pertama, kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menarik perhatian publik. Ibtu Rudiana yang menghilang sejak Peggy memenangkan pra-peradilan berani membuka suara. Lewat kuasa hukumnya, Rudiana membantah lari dari kasus Vina. Para kuasa hukum Ibtu Rudiana berkumpul di Jakarta mengeluarkan pernyataan pers terkait posisi Rudiana dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romanoni, membantah kliennya kabur dari kasus Vina. Menurut tim kuasa hukum, Rudiana adalah seorang anggota polisi aktif, tidak lari-larian. Jikapun lari, berarti desersi. Para kuasa hukum dari DPP Perhaki mengaku mendapat kuasa untuk membela Rudiana yang juga ayah Eki. Baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apa? Dede dan Aib itu menyampaikan kepada Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat peristiwa tanggal 27 itu yang sepeda motor itu dikejar satu ini sepeda motor dikejar, dilempar dan dikejar oleh para terpidana. Oke? Setelah pelaku ini yang 8 ini diamankan, dibawa ke Polresta Cirebon. Di situ digali oleh Satreskrim Polresta Cirebon, sehingga mereka menyampaikan antara lain namanya ini disebutlah sehingga 11 orang. Yang pertama ya, Pak Rudiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman, dan pengembangannya itu adalah penyidik Polresta Cirebon, sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya kan dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu, sehingga dituangkanlah di dalam BAP seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya mereka lah pelakunya. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Hari ini itu posisi yang dipenuhi. Itu sebabnya Pradi bekerja sama dengan Kang Deddy, dan di sini ada teman pelemparan batu. Sekarang ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya. Dalam putusannya. Jadi ini dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat. Sementara itu, kubu 7 terpidana kasus Eki dan Vina yang diwakili Pradi membongkar rekayasa proses penyidikan kasus Vina Eki hingga berakhir di pengadilan. Kuasa hukum 7 terpidana yang dipimpin Oto Hasibuan menghadirkan saksi kunci Dede yang mengaku dipaksa bersaksi di pengadilan untuk menjebloskan para terpidana ke penjara. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat. Saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aib, dengan Pak Rudiana. Nah, pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah jalan. Saya bisa apa di situ, Pak? Ada surat panggilannya datang ke rumah. Oh, ada. Terus orang nggak datang? Nggak datang, Pak, karena takut. Cuman saya nanya, Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak, ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah, katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Di situ, Pak. Ya, tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming?
Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Tidak ada sama sekali. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini hingga terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini, ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Deddy bukan karena disaring oleh Kang Deddy, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Deddy. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas kesukarela dia membuat keterangan ini. Benar ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, jelang Pilkada DKI Jakarta 2024, sejumlah nama meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta, diantaranya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, bahkan nama Kaesang serta Yusuf Hamka turut meramaikan bursa calon gubernur DKI. Di antara nama tokoh-tokoh yang berseliweran dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan yang telah mendapat dukungan resmi dari PKB dan Partai Keadilan Sejahtera. PKS memasangkan Anies dengan kadernya sendiri yaitu Sohibul Iman. Ketokohan Anies masih kuat di Jakarta, namun jalannya masih panjang untuk mendapat tiket maju dalam Pilkada Jakarta. Rival Anies dalam Pilkada DKI 2017 juga disebut-sebut bakal meramaikan kontestasi di Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ketokohan Anies dan Ahok masih mendominasi Jakarta. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies mencapai 29,8% dan Ahok di tempat kedua di angka 20%. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak ketinggalan disebut-sebut pula bakal meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Namanya pun masuk dalam 3 besar survei Litbang Kompas, yaitu berada di urutan ketiga setelah Anies dan Ahok. Elektabilitas Ridwan Kamil berada di angka 8%. Namun yang menarik, nama pengusaha jalan tol yang juga kader Partai Golkar Yusuf Hamka tiba-tiba muncul dan mendapat mandat langsung dari DPP Partai Golkar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Surat penunjukan diserahkan langsung Lodewijk Fredrik Paulus, Sekjen Partai Golkar. Yusuf Hamka atau yang biasa dipanggil Babah Alun ini pun terkejut. Sebelumnya ia ditunjuk sebagai wakil gubernur Jakarta mendampingi Kaesang. Pengamat politik menilai Babah Alun dan Kaesang punya tugas berat menandingi elektabilitas Anies Baswedan. Politisi populer lain yang juga disebut-sebut bakal meramaikan Pilkada DKI adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Namun Sandi sendiri masih menunggu instruksi dari partai apakah maju di Pilgub Jabar atau Pilgub DKI. Menurut Sandiaga Uno, jika memilih Pilgub Jabar atau DKI, ia akan memilih DKI Jakarta karena pernah menjabat sebagai wakil gubernur. Meski demikian, Sandiaga Uno masih menunggu arahan dari partai P3 untuk maju di kontestasi Pilgub.
Kini muncul satu tokoh lagi yang juga ingin meramaikan Pilkada DKI Jakarta, yaitu mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Masyarakat pun mendeklarasikan dukungan agar mantan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud tersebut dimajukan PDI Perjuangan sebagai calon Gubernur Jakarta. Melalui deklarasi dukungan ini, relawan teman Andika dan masyarakat berharap PDI Perjuangan bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan memilih Andika Perkasa sebagai calon Gubernur Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Mas Yunato Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mas Samuel. Mas Toto, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Mas Toto. Kabar baik, salam sehat. Mas Toto, DKI Iya. Jakarta ini selalu seksi dalam hal pilkada. Dari Ya. Carta Politika seperti apa, atau apakah sudah ada nama yang memang akan bersaing cukup ketat menurut Mas Toto? Ya, memang kami belum pernah melakukan rilis survei ya, tapi Ya. memang kita pernah melakukan survei terkait dengan Pilkada DKI, baik sebelum Pilpres ataupun sudah Pilpres. Memang kalau dilihat hanya dari sisi elektabilitas ada dua nama yang jauh sekali di atas nama yang lain. Ada nama Anies di peringkat pertama, ada nama Ahok di peringkat kedua, dan kalau mau dikatakan kuda hitam memang Ridwan Kamil itu ada di peringkat ketiga. Sisanya itu bisa dikatakan jauh sekali di bawah 5%. Dan saya pikir ini disebabkan karena memang kita masih, memori masyarakat Jakarta masih teringat ya berasnya pertarungan 2017 sehingga, dan kedua-duanya juga punya legacy gitu. Sehingga kemudian kalau kita bicara hal yang paling ideal, menurut saya memang harusnya ada rematch antara Ahok dengan Anies, tanda kutip tanpa isu primordial. Nah, akan tetapi apakah ini bisa terjadi? Saya agak sangsi karena menjadi menarik ketika keduanya elektabilitas tertinggi, mirip dengan data Litbang Kompas. Di sisi lain, keduanya punya posisi lemah untuk bisa mendapatkan tiket. Mas Anies kita tahu dianggap posisinya berseberangan dengan koalisi Prabowo Gibran. Dan kita tahu juga koalisi perubahan yang dulu mengusung Mas Anies di Pilpres, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Paling tidak kalau kita lihat gelagatnya kan Nasdem sudah hampir pasti, bahkan sudah menyatakan akan bergabung dengan Prabowo Gibran. PKB kita belum bisa baca, PKS juga belum bisa kita baca. Tapi artinya di situ posisi Anies belum bisa dikatakan aman. Mengingat Anies sendiri bukan kader dari ketiga partai pengusungnya tersebut. Ahok walaupun adalah kader PDI Perjuangan, menurut saya tidak mudah buat PDI Perjuangan mendapatkan tandem ya partai pendukung lain karena tidak memenuhi prasyarat, hanya 15 kursi, butuh 22 kursi untuk bisa memajukan Ahok. Kita tahu karakter Ahok yang adalah kekuatan di mata publik juga adalah kelemahan Ahok dalam konteks membangun hubungan dengan partai-partai. Jadi kemungkinannya masih banyak bisa terjadi. Sulit untuk menggambarkan Jakarta siapa yang akan maju hanya didasarkan pada survei. Saya pikir faktor dari persetujuan elit terutama dalam konteks koalisi Prabowo Gibran itu akan sangat mempengaruhi siapa yang akan maju. Oke, tapi Mas Toto, meskipun memang kita tahu di politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi seperti itu. Memang Gerindra sendiri belum mencalonkan atau kurang lebih mendekati salah satu sosok tersebut. Siapa yang kira-kira akan menjadi partai yang tolak ukur seperti itu untuk menjadikan seorang calon gubernur dan wakil gubernur? PKS kan memang mengatakan bahwa kalau Anies mau maju, dia harus bareng sama Mas Sohibul seperti itu. Karena memang mereka kalau tidak salah sebagai pemenang pilkada di DKI Jakarta. Apakah hal tersebut akan menguntungkan Anies atau tidak, Mas Toto? Saya masih meyakini andai kata betul PKS berniat memajukan Mas Anies, saya pikir Sohibul Iman belum tentu akan jadi harga mati kan. Tapi dalam konteks bargaining position tentu saja mereka akan memasang harga tinggi. Karena PKS walaupun suaranya tertinggi, tapi tidak mencukupi juga. Mereka butuh satu partai lagi. Dan tentu saja satu partai lagi ini kan akan bernegosiasi apakah kadernya akan jadi wakil atau tidak. Misal ketika berbicara PDI Perjuangan untuk memajukan Anies misalnya, tentu saja PDI Perjuangan akan minta jatah wakil karena Mas Anies lebih dianggap, dipersepsikan itu dekat dengan PKS, tidak dengan PDI Perjuangan. Begitu pula dengan PKB misalnya, ketika kemudian akan memajukan Mas Anies, tentu saja wakilnya akan diminta kader PKB. Kira-kira
perhitungan saya seperti itu, dan pertanyaannya adalah kemudian apakah mungkin PKS akan meminta Mas Anies masuk menjadi kader atau tidak. Jadi memang ruang abu-abu atau gray area-nya ini masih sangat besar untuk penentuan seorang calon, termasuk Mas Anies sendiri. Tetapi Mas Anies saya pikir ruangnya masih lebih lentur ya dibandingkan dengan karakter Ahok. Selain isu primordial yang mungkin muncul, karakternya agak sulit berkompromi dengan partai, termasuk pada saat kita lihat ketika dulu menjadi gubernur. Menurut saya itu yang menjadi hambatan. Nah, ini yang menurut saya akan menarik kemudian bagaimana kita melihat soliditas dari koalisi Indonesia Maju. Apakah mereka akan solid? Menurut saya sulit. Kalau kemudian Ridwan Kamil yang akan dilihat sebagai satu-satunya calon untuk maju. Jadi Gerindra kita tahu mendorong Ridwan Kamil, dan kita tahu juga ada kepentingan dari Partai Golkar sebagai induk dari Ridwan Kamil untuk mengajukan RK di Jawa Barat. Kenapa? Karena nilai elektoral dari Jawa Barat lebih besar dibanding DKI, 40 juta lawan 8 juta katakan. Itu yang menyebabkan menurut saya juga tidak mudah buat tim memastikan RK maju atau tidak, sementara tidak ada nama lain yang kami bisa mumpuni untuk bersaing dengan Anies ataupun Ahok selain nama Ridwan Kamil. Jadi menurut saya ujung-ujungnya akan banyak kejutan, baik dalam konteks pencalonan yang tidak bisa diduga-duga. Yang kedua, menurut saya kalau berkaca dari 2012-2017 ada satu istilah terms ya, atau kutukan yang menarik, bahwa incumbent itu selalu kalah. Dan yang menurut saya masih akan bisa menarik untuk kita lihat. Dan kalau kita lihat dari si timeline kan, kalau kita umpamakan sepak bola, ini bahkan belum masuk di pertengahan atau masuk di half time gitu ya. Ini mungkin masih menit 30, sementara kejutan itu biasanya terjadi di masa-masa injury time. Oke, berarti masih panjang ya Mas Soto. Tapi terakhir Mas Soto, ketika dihadapkan dengan ideologi partai seperti itu ya, misalkan apakah memang sempat ada wacana Anies Ahok seperti itu, apakah PKS sendiri atau PDP sendiri ingin bergabung meskipun kita tahu mereka agak berseberangan seperti itu Mas Soto? Anies dengan Ahok menurut saya tidak bisa, karena kan itu aturan. Jadi Ahok itu tidak mungkin turun hanya menjadi calon wakil gubernur. Itu aturan yang ada dalam undang-undang pilkada. Apakah kemudian antara PKS dengan PD Perjuangan mungkin bergabung? Kalau kita lihat hanya dari kepentingan politiknya, bahwa ketika mereka berbicara memajukan Anies, dan dalam konteks politik, the enemy of my enemy is my friend misalnya, dalam konteks menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Jokowi atau Prabowo Gibran, itu mungkin saja dilakukan. Tapi berkaca dari pengalaman kita melihat gaya berpolitik dengan semua kelemahannya, menurut saya Ibu Mega sulit untuk memajukan Anies Baswedan. Saya menduga Ibu Mega cenderung akan mengarah kepada Ahok. Tapi pertanyaannya bukan apakah Ibu Mega akan mendukung Ahok atau mengusung Ahok, tidak. Tapi apakah PD Perjuangan yang kursinya tidak cukup bisa mendapatkan kursi tambahan dari partai-partai lain. Itu tantangan yang pertama yang menurut saya sampai detik ini saya ingin mengatakan sepertinya belum ada partai yang melirik Ahok, dan itu akan jadi tugas buat PD Perjuangan dalam sebulan ke depan apabila ingin memajukan Ahok. Baik, terima kasih Mas Toto atas insight-nya. Kita masih tunggu perkembangannya hingga nanti pendaftaran Pilkada. Selamat sore Mas Toto. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim segera disidangkan. Berkas keduanya telah lengkap dan diserahkan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung kembali melimpahkan tahap 2 berkas tersangka dan barang bukti kasus korupsi PT Timah. Kejagung melimpahkan berkas atas tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim. Kedua tersangka turut dihadirkan. Tidak hanya itu, sejumlah barang bukti berupa uang tunai, mobil mewah, dan tas branded juga diserahkan dari penyidik ke penuntut umum Kejari. Penyitaan tersebut dilakukan dalam penyelidikan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha tambang PT Timah dalam rentang waktu 2015 hingga 2022. Penyidik pada jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Pada saat ini adapun tersangka yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum
adalah yang pertama tersangka HM selaku swasta, dan yang kedua tersangka HL untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa Kejaksaan Agung membeberkan sejumlah barang bukti sejumlah aset milik tersangka korupsi PT Timah Harvey Muiz. Tidak hanya berupa deretan mobil mewah dan perhiasan, Kejagung juga menyita aset berupa tanah dan bangunan di sejumlah lokasi. Penyitaan tersebut dilakukan dalam penindakan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Dalam rentang waktu 2015 hingga 2022. Ya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan juga disertakan oleh pelimpahan barang bukti. Tim penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Harvey Muiz. Di antaranya 4 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Jakarta Selatan, 5 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Jakarta Barat, 2 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Tangerang, 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz AMG SLG GT, 1 unit Porsche, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus RX 300 dan 1 unit Velfire 2.5G. Tas branded sebanyak 88 buah, perhiasan sejumlah 141 buah, uang sejumlah $400.000 Amerika Serikat, uang 13,5 miliar rupiah, dan juga logam mulia. Tim penyidik juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Helena Lim. Di antaranya 4 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Jakarta Utara, 2 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Kabupaten Tangerang, 1 unit Toyota Kijang Innova, 1 unit Lexus UX 300e, 1 unit Toyota Alphard, tas branded sebanyak 37 buah, perhiasan sejumlah 45 buah, uang $2 juta dolar Singapura, dan uang 11,5 miliar rupiah, serta 2 unit jam tangan mewah merek Richard Mille. Ya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz.
Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, yakni 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi selanjutnya, pemirsa, rencana kewajiban asuransi bagi kendaraan baik mobil dan motor dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan manufaktur di tanah air. Menteri Perindustrian menegaskan kebijakan kewajiban asuransi merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan baik dari produsen kendaraan hingga perbankan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana kewajiban asuransi bagi kendaraan baik mobil dan motor. Hal ini dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan untuk meningkatkan pertumbuhan manufaktur di tanah air. Langkah Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan baik dari produsen kendaraan hingga perbankan. Terlebih 70% penjualan otomotif disebutkan Agus Gumiwang dilakukan secara kredit, sehingga asuransi dan pembiayaan kredit menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan manufaktur. Asuransi itu bagian dari ekosistem, ya, bagian dari ekosistem. Tidak bisa yang dilihat dari produsen, ya, asuransi, perbankannya. 70% dari penjualan otomotif di Indonesia itu melalui kredit, ya. Jadi menjadi sangat penting sekali, ya, bagi dunia perbankan, ya, untuk memberikan fasilitas kredit agar pertumbuhan manufakturnya, pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik. Untuk itu, Menperin mengimbau agar kebijakan asuransi kendaraan perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ya, seluruh kendaraan bermotor di Indonesia akan wajib ikut asuransi third party liability mulai Januari 2025. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua Umum Asosiasi Ojek Online, ada Mas Igun Wicaksono, lalu juga ada Ketua DPP Perindo, Mas Agus Taufik. Kita juga mencoba menghubungi pengamat kebijakan publik, ada Mas Lisman Manurung, namun kami masih mencoba mencari komunikasi dengan beliau. Saya ingin ke Mas Agus dan juga Mas Igun dulu. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Mas Igun, apakah sudah tahu tentang kebijakan ini? Lalu kawan-kawan dari Asosiasi Ojek Online apa responnya? Ya, mengenai rencana kebijakan akan adanya kewajiban wajib asuransi TPL atau third party liability bagi seluruh kendaraan bermotor. Ini sudah didengar oleh rekan-rekan kami para pengemudi ojek online. Dan mengenai hal ini, kami dari pengemudi ojek online secara keseluruhan itu menolak adanya kewajiban. Adanya kewajiban kami ini atau para pemilik kendaraan untuk ikut serta dalam program asuransi kendaraan bermotor third party liability, gitu. Jadi alasan menolaknya ya karena ini ada beban lagi nih, kemarin Tapera diwajibkan ke kita, sekarang asuransi, apalagi beban selanjutnya akan diwajibkan ke para pengemudi ojek online ini. Sedangkan pendapatan kita ini kan juga tidak ada bertambah.
Nah, namun beban terus ditambah baik dari pemerintah maupun negara kepada para pengemudi ojek online. Jadi secara umum kita menolak adanya program wajib TPL asuransi kendaraan bermotor ini. Oke, Mas Igun, apakah selama ini beberapa pengemudi ojek online memang mengasuransikan motornya atau seperti apa? Lalu apakah memang menjadi pengemudi ojek online ini memiliki resiko yang cukup besar ketika kecelakaan di jalanan seperti itu, Mas Igun? Ya, untuk penggunaan asuransi itu memang biasanya rekan-rekan yang membeli kendaraan secara kredit atau cara mengangsur, leasing, itu sudah termasuk di dalamnya ada asuransi ya. Baik itu asuransi kehilangan maupun mungkin TPL-nya ada di situ. Namun bagi rekan-rekan yang sepeda motornya sudah lunas ataupun membeli sepeda motor secara tunai atau motor bekas yang belum ada asuransinya, ya memang belum ada di situ asuransi yang dikenakan. Nah, secara umum yang ada saat ini memang apabila terjadi suatu musibah, kecelakaan yang melibatkan sepeda motornya misalkan atau apa, teman-teman ini sekarang ini memang urunan ya. Jadi urunan secara sosial untuk membantu rekan-rekan yang lain. Nah, memang kita tidak pungkiri bahwa asuransi ini ada manfaatnya, asuransi third party liability untuk mitigasi resiko apabila terjadi kecelakaan melibatkan 2 atau 3 kendaraan pihak lain, jadi sudah ditanggung perusahaan asuransinya. Namun yang kita tolak adalah kewajibannya, biarkan ini menjadi sukarela aja, gitu. Jangan sebagai kewajiban. Oke. Mas Agus, tanggapan Anda terkait dengan kewajiban asuransi kendaraan bermotor? Baik, pertama perlu kita lihat kembali proses penyusunan kebijakan publik ini ya. Karena kita sadari bahwa kebijakan publik yang baik tentu juga harus disusun dengan cara yang baik. Pertama, bagaimana proses penyusunannya, apakah sudah melibatkan publik? Tentu kita harus ada uji publik, melibatkan para pakar dan sektor-sektor yang mungkin terdampak. Seperti Mas Igun harusnya diundang oleh pemerintah dan dimintai pendapat agar kebijakan ini relevan bagi masyarakat. Kemudian apakah sudah ada naskah akademik atau kajian ilmiah atas kebijakan ini? Kemudian kami juga konsen terhadap bagaimana teknis implementasinya. Kalau di negara-negara maju, Mas, mereka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk bisa memilih asuransi sesuai dengan kemampuannya. Jadi pemerintah tidak mengambil alih yang harusnya dipegang oleh pihak swasta. Rakyat diberikan pilihan atau opsi-opsi sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang wajib membayar asuransi ini? Kalau semua diwajibkan, maka ini mungkin tidak adil bagi semuanya. Kalau kami mendorong, jika memang ada asuransi ini, terlebih dahulu diwajibkan adalah kendaraan-kendaraan pribadi mewah ataupun kendaraan dengan sesi yang tinggi, agar tidak membebani rakyat kecil. Kemudian yang ketiga, kami juga konsen dengan dampak ekonomi yang akan terjadi ketika kebijakan ini dilakukan. Jangan sampai kebijakan ini kemudian justru membuat biaya-biaya bahan pokok kembali naik. Jangan sampai membebani rakyat kecil, termasuk ojol, kemudian UMKM, pekerja lepas, ataupun masyarakat yang mungkin terdampak terhadap kebijakan ini. Kami justru mengamati banyak kebijakannya yang harusnya lebih dikonsentrasikan terkait transportasi publik. Pertama, bagaimana masalah kemacetan, polusi udara, dan bagaimana pemerintah perlu mendorong agar masyarakat beralih ke transportasi publik. Bukan soal asuransi atau pemilikan kendaraan bermotor ini. Menurut saya isu utamanya itu harusnya. Mas Agus, terkait dengan tadi asuransinya ini, kan memang masih belum diketahui apakah swasta kah boleh bermain di situ ataukah memang pemerintah yang menjadi membuat lembaga mungkin seperti itu. Kira-kira lebih baik di pemerintah atau di swasta kalau memang diresmikan, Mas Agus? Kalau menurut saya lebih baik di swasta, karena biarkan rakyat bisa memilih apakah dia akan memakai atau tidak menggunakan. Jangan sampai rakyat dipaksa untuk menggunakan semuanya. Jadi bagi yang memang memerlukan dan punya kemampuan,
diberi pilihan untuk melakukannya. Tapi bagi rakyat yang memang dirasa ini jadi beban, sebaiknya tidak dilakukan. Dan kemudian, kalaupun harus dilakukan oleh pemerintah, maka berikan opsi-opsi pembiayaan atau opsi-opsi harga sesuai dengan kemampuan masing-masing dan jenis kendaraannya. Baik, tahan dulu Mas Agus dan juga Mas Igun. Kita ke informasi masih terkait hal ini. Otoritas Jasa Keuangan ini memastikan kewajiban asuransi kendaraan bermotor yang diwacanakan berlaku awal tahun depan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OJK dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Dalam Undang-Undang P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat Undang-Undang P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang baik. Dengan meningkatnya pelindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah bergabung juga bersama kami Mas Lisman Manurung. Selamat sore, Mas Lisman. Selamat sore semuanya. Terima kasih ajak ikut berdiskusi tentang asuransi. Silakan. Baik, Mas Lisman, terkait dengan rencana ini, apa tanggapan Mas Lisman? Apakah hal ini penting dan urgent untuk dilakukan? Lalu bagaimana dengan konsep gotong royong yang diwacanakan ini? Apakah sebenarnya konsep ini bisa bermanfaat seperti itu? Baik, kita mulai dari apa yang sudah diperoleh dalam atau dibubuhkan pada STNK kita kan ya. Itu ada sumbangan wajib untuk kecelakaan ya. Kalau nggak salah besarnya nggak sampai 200 ribu dan flat untuk semuanya. Nah, pada kenyataannya sumbangan wajib ini tidak cukup memadai untuk melindungi korban kecelakaan ya, baik mereka korban tabrak maupun korban dalam kecelakaan tunggal atau dirinya sendiri. Nah, menurut hemat saya dengan adanya kebijakan ini ya, ini bisa merupakan reformasi dari penanganan kecelakaan gitu. Penanganan kecelakaan itu kan sekarang begini, kalau ada kendaraan bermotor menabrak orang, maka yang melakukan tindakan secara bersama-sama adalah mengejar si pengemudi dan kemudian minta dia bertanggung jawab atau dipukulin dulu supaya nanti diselesaikan. Yeah. Nah, kalau ada jaminan dari pemerintah, dari para pihak berwajib bahwa setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas akan memperoleh perlindungan total dan kemudian
polisi akan melacak bagaimana terjadi kejadiannya, kecelakaan tersebut, oleh siapa, dan dengan tingkat ekonomi seperti apa sehingga timbul kecelakaan. Maka itu bisa membantu pihak pengelola asuransi untuk menagihkan bagian biaya itu. Tapi kalau sudah berlaku secara menyeluruh, coba bayangkan kendaraan sepeda motor aja kita punya jumlahnya 100 juta loh. 100 juta sepeda motor itu diwajibkan untuk membayar uang tertentu dengan jumlah yang signifikan untuk seluruh perlindungan akibat tindakan dia gitu. Kecuali tindakannya disengaja, nah itu bayar. Menurut hemat saya sistem ini harus dimasyarakatkan, dan dengan demikian ada kepastian, kira-kira begitu. Oke, tapi berarti Mas Risman mengatakan bahwa it's okay ya kalau memang ingin menerapkan asuransi atau mewajibkan asuransi bermotor, seperti itu Mas Risman? Betul. Dan juga menggunakan kendaraan bermotor kan bukan merupakan langkah memanfaatkan fasilitas publik semena-mena gitu. Fasilitas publik itu harus kita gunakan sesuai apa yang kita bisa, kan gitu ya. Nah sekarang bernaik motor kemana-mana ngebut dan seterusnya bebas. Nah, setelah nanti ada asuransi itu, dia akan di briefing bahwa kecelakaan akibat tindakan dia akan ditanggung oleh pemerintah, tapi kejadiannya akan dilacak seperti apa, dan itu bisa diproses secara pidana kalau memang dilakukan secara sengaja dan lain-lain. Nah, jadi artinya bagi masyarakat juga ada kepastian untuk tidak melakukan tindakan hakim sendiri. Oke, Mas Igun, bagaimana Mas Igun? Dapat insight nggak dari Mas Risman sendiri, dan bagaimana tanggapannya? Ya. Mengenai kewajiban ini ya sudah pasti akan membebani, dan juga manfaat yang ada memang banyak ya apabila sampai terjadi suatu kecelakaan bagi teman-teman ojek online. Namun kewajiban yang sudah ada saat ini sudah sangat membebani kita. Kita tidak setuju dengan adanya kewajiban. Nah, kami pun dari ojek online ini tidak pernah loh diajak untuk bicara mengenai hal adanya kewajiban seperti adanya asuransi ini, TPL wajib TPL ini, ini tidak pernah ada komunikasi dari pihak pemerintah kepada kami atau perwakilan kami dari pengemudi ojek online sebagai pihak yang juga turut akan dikenakan kewajiban. Pada saat PP ini sudah ditandatangani. Baik, saya masih ingin berbicara cukup panjang dengan hal ini, namun waktu juga yang harus menyudahi. Kita tunggu perkembangan dari rencana ini, apakah diberlakukan atau tidak. Yang penting ini adalah apapun nanti kebijakan adalah yang terbaik buat masyarakat. Selamat sore Mas Igun, Mas Risman, dan juga Mas Agus telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Salam sehat buat semuanya. Selamat sore, salam sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Bareskrim Polri bongkar jaringan narkoba internasional dan amankan 157 kg sabu. 4 tersangka berhasil diamankan dan terancam hukuman mati. Baik, nanti Bareskrim Polri ungkap kasus peredaran narkoba jaringan internasional. Sedikitnya 157 kg sabu diamankan, 50 kg dari Malaysia dan 107 kg dari Myanmar. Bareskrim sebut jaringan narkoba ini ditangkap di Provinsi Aceh dan masih berkaitan dengan penangkapan jaringan narkoba di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Setidaknya 4 tersangka telah diamankan dengan inisial AR, TS, AS, dan SR. Keempat tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 dengan ancaman hukuman mati. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah 1 sabu sebanyak 157 kg, di mana dilakukan penangkapan di Aceh Utara dan di Tangerang, Banten. Ya, ini ada kaitannya satu sama lain. Ya, pengembangan dari Aceh dapat diungkap di Banten, totalnya 157 kg.
Yang kedua, bahwa komitmen kami akan memiskinkan semua bandar dan kurir terus akan kami lakukan, yaitu kita telah menyita aset bandar narkotika dalam kasus lain, tapi sekarang kita naikkan kasus TPPU-nya. Ya, ada bandar narkotika yang sudah vonis dan kita naikkan kasus TPPU-nya, yaitu kita menyita kurang lebih atau seharga 30 miliar rupiah. Nanti mungkin dari... Ya, kasus tersangka korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim akan segera disidangkan. Berkas keduanya telah lengkap dan diserahkan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung kembali melimpahkan tahap 2 berkas tersangka dan barang bukti kasus korupsi PT Timah. Kejagung melimpahkan berkas atas tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim. Kedua tersangka turut dihadirkan. Tidak hanya itu, sejumlah barang bukti berupa uang tunai, mobil mewah, dan tas branded juga diserahkan dari penyidik ke penuntut umum Kejari. Penyitaan tersebut dilakukan dalam penyelidikan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha tambang PT Timah dalam rentang waktu 2015 hingga 2022. Ya, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima permohonan 5 orang keluarga almarhum Vina, korban pembunuhan. LPSK menolak permohonan 7 orang lainnya. Kelima orang keluarga almarhum Vina adalah BO, MR, SA, SK, dan SL menerima program bantuan rehabilitasi psikologis. Ketujuh orang yang ditolak permohonannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Permohonan mereka ditolak karena kesaksian tidak konsisten, normatif, dan cenderung menutupi informasi. Selain itu, LPSK juga menemukan sejumlah kejanggalan ketentuan KUHAP dalam proses penyidikan dan ada indikasi dugaan penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Menerima permohonan pelindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam berikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten, berubah-ubah. Ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Kemudian LPSK juga mendukung apabila saudara SD dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis.